Hai, apakah kita sudah yakin menjadi diri sendiri saat ini? Dalam prakteknya, untuk saat ini masih banyak orang yang belum benar-benar bisa menjadi diri sendiri. Apakah kalian berpikir mengapa sampai demikian? Dan apakah kalian juga pernah berpikir siapa sih sebenarnya musuh terbesar kita? Ya, musuh terbesar kita yang sebenarnya adalah diri kita sendiri dan keraguan kita. Terkadang kita cenderung belum nyaman dengan diri kita sendiri. Mulai dari segi apapun, seperti pemikiran tentang gaya berpakaian, gaya rambut, cara berjalan, gaya berbicara, serta banyak hal lainnya dalam diri kita yang belum bisa menjadikan diri kita menjadi lebih percaya diri. Hal inilah yang nantinya bisa membuat kita jadi kurang percaya diri dengan segala sesuatu yang kita punya, termasuk kurangnya percaya diri. Itulah sebabnya kita perlu melakukan cara menjadi diri sendiri dan percaya diri, agar kita bisa menjalani aktivitas sehari-hari dengan menyenangkan. Dan tentunya kita bisa lebih santai atau nyaman dalam menjalankan keseharian kita. Ataukah mungkin kita sedang dalam situasi yang sangat rendah diri, sampai tidak percaya pada diri sendiri atas apa yang harus dilakukan, atau kita kerjakan dalam keseharian kita. Maka, jika saat ini kalian sedang menonton video saya, mungkin bisa dikatakan kalian sangat tepat. Karena di episode ini, kalian akan belajar bagaimana menjadi diri sendiri dan agar kalian bisa lebih percaya diri. Maka, simak informasi dari saya, sebagaimana yang saya sebutkan di awal video tadi, cara agar kita bisa menjadi diri sendiri dan percaya diri. Sebelumnya, jika kalian merasa video-video saya sangat bermanfaat buat kalian, alangkah baiknya kalian untuk selalu support channel saya dengan cara klik subscribe dan jangan lupa aktifkan icon loncengnya juga, agar kalian tidak ketinggalan video-video saya yang terbaru. Kepribadian yang baik dan kuat adalah sumber dari kepercayaan diri seseorang. Kepercayaan diri seseorang menjadi barang penting, sebab kepercayaan diri itu membantu setiap orang untuk mencapai kesuksesan yang diimpikan. Tanpa kepercayaan diri, seorang calon karyawan akan gagal dalam menghadapi wawancara atau tes psikologi. Demikian pula, seorang calon pengusaha hanya akan bertemu kegagalan jika dia tak mampu menyampaikan negosiasi dengan percaya diri. Kalian pernah berpikir tidak? Kebanyakan orang sukses selalu memiliki tips dan trik, yaitu percaya diri. Mereka memandang dunia ini adalah tempat di mana mereka ingin memainkan dan mengambil peran di dalamnya. Mereka tetap berbuat sesuai kapasitas dan keterampilan yang mereka miliki, dan tetap menyadari bahwa keterampilan ini akan memberikan nilai kepada orang lain. Anda bisa sukses sekaligus dan juga bisa menjadi gagal. Seseorang yang kurang percaya diri selalu melihat kesulitan dari setiap kesempatan. Tetapi bagi orang yang selalu percaya diri, selalu mencari celah dan kesempatan untuk berbuat, melangkah, menghampiri apa yang mereka inginkan, buat diri sendiri dan buat orang lain. Percayalah pada diri sendiri, karena percaya diri itu adalah kunci dari kesuksesan. Kamu bisa lebih percaya diri dengan diri kamu yang apa adanya. Berikut ini beberapa cara menjadi diri sendiri dan percaya diri yang bisa kamu terapkan di kehidupan kalian. 1. Menerima diri sendiri apa adanya.
Jika kamu hanya meniru seseorang atau mencontoh seseorang, mengapa kamu bisa terus-menerus untuk melakukannya? Salah satu alasan kamu menjadi orang lain adalah karena kamu tidak merasa bahagia dengan kehidupan yang sedang kamu jalani saat ini. Hal inilah yang juga dapat disertai dengan perasaan malu dan ketenaran yang orang lain dapatkan. Dengan ini, bisa disimpulkan bahwa kalian tidak ingin terlihat rentan, malu, kalah, atau tersaingi oleh orang lain. Tidak masuk akal untuk malu dengan kehidupan yang kamu jalani sekarang. Mungkin kamu perlu bercermin untuk melihat seberapa banyak kegembiraan yang kamu miliki dalam hidupmu. Jika kamu tidak dapat mengevaluasi hidupmu sendiri sebagaimana adanya, bagaimana orang lain dapat mengevaluasi diri kamu sebagaimana adanya? Karena itu, terimalah kehidupanmu apa adanya. Terimalah apa yang menjadi kekurangan dan syukuri segala manfaatnya. Percayalah, ada kebahagiaan dan ketenangan di hadapanmu saat kamu bisa menerima diri kamu apa adanya. 2. Meluangkan waktu mengenal diri kamu sendiri. Terkadang kita sibuk memikirkan orang lain dan bagaimana menjadi mereka semua. Atau bahkan kita lupa untuk mengetahui kebenaran yang sesungguhnya tentang siapa diri kita sebenarnya. Kalian cuma bisa berbicara, sangat menyenangkan menjadi orang lain. Padahal kalian mungkin juga menjadi orang yang sangat spesial bagi mereka atau orang lain yang ada di sekitar kalian. Kamu tidak akan kalah dengan seseorang yang selalu meniru orang lain. Kalian cuma butuh untuk meluangkan beberapa waktu untuk mencari tahu siapa sebenarnya diri kamu dan bagaimana diri kamu sebenarnya. Apa pencapaian dan tujuan yang kamu miliki saat ini dan sebelumnya? Apa yang kamu lewatkan, perjuangkan, jalani, dan korbankan? Teruslah melihat diri sendiri sampai kamu tahu siapa kamu sebenarnya. Di saat kamu sibuk berusaha menjadi orang lain, mungkin ada orang lain yang sibuk ingin menjadi diri kamu yang sekarang. 3. Abaikan semua pendapat buruk orang lain tentang dirimu. Alasan lain yang masuk akal dari dirimu sampai ingin menjadi orang lain adalah karena kamu selalu peduli dengan apa yang orang lain pikirkan, orang lain bicarakan tentang kamu. Jadi, mulai sekarang dan seterusnya, cobalah untuk berhenti mengkhawatirkan dan memperdulikan orang-orang yang berpikiran negatif tentang dirimu. Berhentilah mengkhawatirkan hal-hal yang tidak penting dan ceritakanlah pada orang lain tentang siapa diri kamu. Jangan biarkan mereka mengendalikan kehidupanmu sehingga membuat kalian menjadi tidak nyaman dan tidak percaya diri lagi. 4. Terimalah pendapat orang lain yang peduli tentang kalian. Terkadang kalian tidak selalu harus mengabaikan pendapat orang lain tentang diri kalian. Secara khusus, itu bukan pendapat dari seseorang yang sudah kamu kenal, seperti keluarga, teman, atau kenalan. Orang-orang yang berharga seperti ini biasanya tidak memiliki pendapat tentang kalian yang membuat kalian putus asa. Sebaliknya, pendapat mereka adalah saran yang baik untuk membangun dan meningkatkan kepercayaan diri kalian. Oleh karena itu, untuk keuntungan kalian sendiri, kalian harus mendengarkan dan menerima semua pendapat atau penilaian orang-orang terdekat kalian. Lebih baik mengasah diri dengan penilaian yang membangun daripada penilaian seseorang yang ingin mengalahkan atau iri pada kalian. 5. Memperhatikan perkembangan diri. Memperhatikan perkembangan diri adalah hal baik, karena jika kamu mengabaikan perkembangan sosial, kamu akan ketinggalan kereta. Maksudnya, kamu akan ketinggalan jauh dengan orang lain yang sudah berkembang atau mempunyai kepercayaan diri yang kuat.
Tetapi kamu tidak harus selalu mengikuti perkembangan orang lain. Saya khawatir itu hanya akan meningkatkan pujian seseorang. Salah satu alasan kamu ingin menjadi orang lain adalah karena kamu terlalu menginginkan pujian dari seseorang yang Anda kenal atau yang tidak Anda kenal. 6. Tidak membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Tidak ada orang yang selalu sempurna di dunia ini. Manusia diciptakan Tuhan dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Seperti diri kamu sendiri. Jika kamu memiliki kelemahan, secara alami kamu juga memiliki kelebihan. Tapi terkadang kamu justru lebih fokus pada kelemahan diri dan mengabaikan kekuatan atau kelebihanmu sendiri. Salah satu alasan kamu tidak bisa bahagia adalah karena kamu sering membandingkan hidup kamu dengan kehidupan orang lain. Jadi, mulai sekarang kamu tidak boleh berpikir membandingkan sesuatu dengan orang lain, karena hanya akan menyebabkan kekecewaan untuk diri kamu sendiri. 7. Fokus pada tujuan. Untuk tujuan hidup kamu akan sangat berarti. Maka dalam hidup ini kita perlu memiliki tujuan hidup. Kita semua tentu memiliki tujuan hidup. Namun yang saya maksud, terkadang ada sesuatu yang perlu kamu putar balik. Dengan kata lain, tidak sesuai dengan tujuan awal kamu. Salah satu alasan kamu tidak setuju dengan tujuan akhir adalah karena pengaruh orang lain. Ketika kamu melihat orang lain berhasil dengan cara kamu sendiri, kamu dapat meniru apa yang mereka lakukan untuk membantu kamu sukses. Namun, kamu tidak harus mengikuti semua jalan orang lain. Kamu juga memiliki cara dan strategi sendiri untuk mencapai tujuan, semua harapan dan impian kamu. Percayalah, jika kamu berhasil dan sukses dengan cara kamu sendiri, kesuksesan kamu jauh lebih berarti daripada jika kamu mengikuti jalan orang lain. 8. Fokus pada kebahagiaan dirimu. Alasan berikutnya, kamu benar-benar ingin menjadi orang lain adalah karena kamu ingin mencari kebahagiaan baru. Tidak apa-apa untuk mencari kesenangan dan kebahagiaan baru. Tapi, jangan pernah melupakan keberuntungan yang kamu miliki. Cari tahu apa yang bisa membuat kamu bahagia lagi. Ketika kamu terakhir bisa tertawa bahagia, dan bagaimana kesulitan di masa lalu kamu saat kamu ingin bahagia. Jika kamu sudah mengetahuinya, jangan pernah meninggalkan kebahagiaan itu atau melupakannya sama sekali. 9. Sampaikan kekuranganmu pada orang lain dengan baik. Untuk menjadi pribadi yang lebih baik, kamu perlu tahu bagaimana membuat orang menerima siapa diri kamu dan bagaimana menghindari kekhawatiran tentang kekuatan dan kelemahan kamu. Selalu tunjukkan kekuatan kamu kepada orang lain. Bahkan jika seseorang yang benar-benar teman sejati kamu, maka mereka akan menerima kamu dengan senang hati. Orang itu tidak peduli siapa kamu dan bagaimana kamu sebenarnya. Tetapi jika kamu benar-benar khawatir tentang pendapat orang lain tentang kekurangan kamu dapat mulai menunjukkannya dengan baik. 10. Tunjukkan jika kamu sudah lebih baik. Jika kamu memiliki masa lalu yang buruk, kamu dapat membuktikan bahwa kamu berbeda dari masa lalu. Ketika kamu tidak lagi menempel pada masa lalu, karena sekarang kamu sangat antusias dengan masa depan. Banyak dari masa lalu yang kamu miliki seperti dulu. Kamu meniru orang, tapi sekarang kamu bisa tampil apa adanya. Percayalah bahwa ada seseorang yang menyukai dan menerima kamu apa adanya. Cara menjadi diri sendiri dan percaya diri yang sudah saya sampaikan
bisa kamu terapkan agar hidup kalian bisa lebih nyaman atau lebih menyenangkan. Tentunya di sini saya akan memberikan cara agar rasa percaya diri kalian bisa lebih bertambah, dan tentunya kalian bisa mencintai diri kalian sendiri. Berikut ini cara agar kalian bisa mencintai diri kalian sendiri dengan sepenuhnya. 1. Bersyukur setiap waktu. Mendapatkan kepercayaan diri bisa dimulai dengan membiasakan diri untuk bersyukur. Mulailah hari kamu dengan berterima kasih atas segalanya, seperti kesehatan, makanan, dan kehidupan yang kamu jalani saat ini. Percaya atau tidak, jika kita selalu bisa bersyukur, rasa percaya diri bisa tumbuh dengan sendirinya. Saat kamu terbiasa mensyukuri segalanya, kamu akan lebih mencintai diri sendiri. 2. Mengenali kelebihan diri sendiri. Setiap orang memiliki kekurangan atau kelebihan dan bakatnya masing-masing. Kamu perlu menemukan kelebihan tersebut dan fokus untuk mengembangkannya. Kualitas diri yang bukan tentang membual, tentang diri sendiri, tetapi tentang membuat diri kamu percaya pada nilai kualitas tersebut. Misalnya, kamu suka bermain sepak bola, dan kalian tahu kalau permainan kalian bagus. Pertajam bakat dan kelebihanmu tersebut, dan biarkan orang lain yang melihatnya. Jika kamu memanfaatkan kelebihan dan bakat tersebut, maka bisa jadi membantu orang lain. Hal ini jelas akan menambah rasa percaya diri kamu. Luangkan beberapa waktu untuk melihat kembali kelebihan dan bakatmu. Percayalah, jika kamu mengetahui kelebihan atau nilai positif dari dirimu sendiri, kamu dapat menghargai diri sendiri dan akan mempengaruhi kepercayaan diri kamu jadi lebih tinggi. 3. Fokus pada hal positif. Rasa percaya diri tentu tidak datang dari sisi pikiran tentang hal-hal negatif. Sebaliknya, jika kamu terus berpikir positif, kamu akan lebih percaya diri dan menikmati aktivitas sehari-hari. Pikiran positif mempengaruhi suasana hati. Jadi, jika kamu selalu berpikir positif, kamu bisa melakukan apa saja tanpa beban. Jika kita bisa mengisi pikiran kita dengan hal-hal positif, maka kita akan terlihat lebih bahagia. Bersikaplah optimis dan jangan pesimis atau negatif. Bicaralah dengan kata-kata "aku bisa" atau "semuanya akan baik-baik saja". Hal kecil seperti itu akan berdampak besar bagi kamu. 4. Olahraga secara teratur. Sekilas, tampaknya tidak ada hubungannya antara olahraga dengan rasa kepercayaan diri yang tinggi. Tetapi, olahraga adalah cara yang bagus untuk mencintai diri sendiri. Olahraga merupakan salah satu cara agar tubuh tetap sehat dan bugar. Olahraga bisa menjadi cara untuk menurunkan berat badan jika kita sering merasa minder karena kelebihan berat badan. Jika kamu masih kesulitan berolahraga, pada saat ini mulailah berolahraga secara teratur. Pilih jenis olahraga yang kamu sukai, sehingga kamu dapat melakukannya dengan senang hati. Ingat, tubuh yang sehat dengan berat badan yang ideal secara alami dapat meningkatkan rasa percaya diri. 5. Jaga postur tubuh yang tegak. Teknik sederhana untuk meningkatkan kepercayaan diri adalah dengan mempertahankan postur tegak. Berdiri tegak adalah cara untuk memproyeksikan diri untuk tetap percaya diri. Jaga agar tubuh kamu tetap tegak untuk memperluas aura kepercayaan diri kamu. 6. Mengikuti komunitas sesuai minat. Kepercayaan diri dapat tumbuh karena pengaruh orang-orang di sekitar kamu. Ketika kamu bergaul dengan orang-orang yang percaya diri,
Energi positif secara tidak langsung juga akan berpindah kepada kamu. Oleh karena itu, mengikuti komunitas sangat penting untuk membangun kepercayaan diri. Semakin banyak komunitas yang kita ikuti, semakin luas relasi kini. Kebiasaan bertemu orang baru bisa jadi cara menjadi diri sendiri dan percaya diri. Latihan ini membangun kepercayaan diri untuk berinteraksi dengan orang lain. Karena kamu terbiasa bertemu di depan orang banyak. 7. Memaksimalkan kebersihan dan penampilan diri yang lebih baik. Mencintai diri sendiri bukan berarti untuk menyombongkan kelebihan diri atau untuk menyenangkan diri sendiri. Arti dari kepercayaan diri adalah menjaga penampilan dan kebersihan sebagai tanda bahwa kamu menghargai diri sendiri. Penampilan yang baik berpengaruh kuat dalam meningkatkan rasa percaya diri. Misalnya, jika kamu tampil dengan gaya berpakaian dan terawat, maka seseorang bisa saja memuji kamu. Pujian itu akan memotivasi kamu untuk menjadi lebih percaya diri. Dan jika sebaliknya, tubuh kamu berkeringat atau berbau tidak sedap, kamu tentunya tidak bisa nyaman. Jadi, jagalah kebersihan diri kamu sepenuhnya, agar kamu bisa percaya diri saat berinteraksi dengan orang lain. 8. Memiliki target dan impian. Setiap orang perlu memiliki tujuan atau pencapaian dalam hidup. Cita-cita atau impian ini akan meningkatkan kepercayaan diri seseorang, bahwa ia akan tetap optimis untuk mencapainya nanti. Sekarang, jika kamu tidak memiliki tujuan atau impian apapun dalam hidup kamu saat ini, pikirkan sedikit tentang apa yang kamu inginkan, tetapi itu semua tidak akan pernah tercapai. Motivasi semua keinginan kamu untuk tetap percaya diri dan optimis untuk mencapainya. Tujuan dan impian datang dari diri kita sendiri. Misalnya, kamu ingin menurunkan berat badan agar lebih ideal. Nah, tujuan ini bisa membangun rasa percaya diri dan meyakinkan kamu untuk mencapai keinginan kamu semua. 9. Menjaga diri sendiri. Kompleks inferioritas. Seseorang dapat meniru orang lain dan mencari identitas diri. Ketika kamu belajar mencintai diri sendiri, kamu harus menjadi diri sendiri. Ingatlah bahwa kamu berharga dan kamu harus mencintai diri sendiri sebelum kamu mencintai orang lain atau orang-orang di sekitarmu. Yakinlah bahwa kamu asli dan tidak dapat dibandingkan dengan orang lain. Terlepas dari pemikiran orang lain, kamu harus terus tampil seperti diri kamu sendiri. Jika kamu menjadi diri sendiri dan tidak meniru identitas orang lain, kepercayaan diri kamu pasti akan meningkat seiring waktu. 10. Abaikan hal yang bisa mengurangi rasa percaya diri. Tidak peduli seberapa baik kamu, kalian tetap akan ada pembenci yang coba menjatuhkanmu. Dari body shaming hingga kritik terhadap pakaian, ada banyak cara yang bisa dilakukan orang untuk merendahkan kamu. Komentar seperti itu biasa, bahkan sering dianggap candaan, tapi mungkin bisa mengecilkan hati mereka yang sudah dikritik. Jika kamu ingin meningkatkan rasa percaya diri kamu, abaikan semua hal yang dapat mengurangi rasa percaya diri kamu. Kamu tidak perlu mendengarkan komentar negatif dari orang lain. Teruslah mencintai diri sendiri dan percaya bahwa kamu tidak seperti yang mereka katakan. Nah, itulah beberapa cara menjadi diri sendiri dan percaya diri yang bisa kamu lakukan. Jika kalian hidup lebih damai dan menyenangkan, kalian harus percaya bahwa kalian bisa, dan kalian pasti memiliki keterampilan sendiri.
self-love, atau mencintai diri sendiri. Bisa jadi hal yang tidak mudah dilakukan oleh sebagian orang karena beberapa masalah dan kapasitasnya. Jadi, tetaplah optimis pada diri sendiri. Jika kalian suka dengan video-video saya, jangan lupa tulis di kolom komentar. Terima kasih.